Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita akan tayangkan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Ibu Dita. Ini mengenai data, mengenai pandemi dan sederet persoalan ketenagakerjaan. Di antaranya adalah calon pekerja migran Indonesia sebanyak 0,03 juta orang, CPMI atau pemulangan magang 0,03 juta orang, kemudian pekerja informal terdampak 0,31 juta orang, pekerja formal dan informal yang terdampak 1,8 juta orang, pekerja formal ter-PHK 0,38 juta orang, dan pekerja formal dirumahkan 1,1 juta orang, dan ketidaklengkapan data 1,8 juta orang. Dan berikutnya adalah mengenai tenaga kerja formal dan informal terdampak. Di Riau terdapat 146,5 ribu orang, DKI Jakarta 308,3 ribu orang, Jawa Barat 311,5 ribu orang, Jawa Tengah 232,4 ribu orang, Jawa Timur 140,8 ribu orang, dan provinsi lainnya sebanyak 607,6 ribu orang. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Ketenagakerjaan dari 1 April hingga 27 Mei 2020. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bu Dita. Bu Dita, tadi beberapa strategi lah ya untuk memitigasi lonjakan tingkat pengangguran di Indonesia karena pandemi COVID-19 sudah kemudian dilakukan oleh pemerintah. Kita coba ukur efektivitasnya. Sejauh ini yang terukur seperti apa, Bu Dita? Ya, kalau untuk stimulus atau bantuan ke dunia usaha, jelas keringanan atau relaksasi pembayaran BPJS itu kita anggap akan juga membuat beban dunia usaha berkurang. Karena relaksasi BPJS ketenagakerjaan ini kan memang request juga dari dunia usaha. Ya kan, mereka sedang susah, tenaga kerjanya juga di PHK atau dirumahkan, jadi mereka juga ingin agar beban mereka dalam arti iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan itu dikurangi. Yeah. Itu kami lihat cukup kontributif lah ya untuk menjawab masalah dunia usaha. Yang kedua terkait refocusing program-program kita, ya memang output dari produk-produk yang kita buat di BLK itu langsung kita distribusikan kepada masyarakat dan kepada rumah sakit. Jadi misalnya kita ciptakan 10.000 hazmat atau baju APD lengkap, itu kita distribusikan ke rumah sakit umum daerah yang 2-3 bulan yang lalu mengalami kekurangan APD. Dari total pelatihan refocusing anggaran untuk BLK ini ada sekitar 11.300 orang yang sudah kita latih selama 1 bulan dengan insentif per bulan 500.000 plus makan siang dan makan pagi. Jadi kita berasumsi 11.300 orang ini adalah korban PHK yang 1 bulan kehidupannya itu kita tanggung melalui pelatihan ini. Kemudian yang ketiga tentu ada program Kartu Prakerja, walaupun sekarang dipending, tapi dalam kloter pertama dan kedua kan sudah bergulir. Mereka dapat insentif 650.000 per bulan selama 4 bulan. Baik. Walaupun sekarang masih dipending karena ada problem hasil rekomendasi BPK dan KPK. Yeah. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang coba kita orientasikan itu memang ada hal-hal yang langsung bisa membantu dunia usaha meringankan beban mereka, ada hal-hal yang sifatnya membantu pekerja terdampak PHK dan pihak-pihak yang membutuhkan produk-produk dari BLK terkait pandemi ini. Baik, Bu Dita, seperti yang Anda tadi sampaikan mengenai Kartu Prakerja, walaupun sekarang masih dihentikan sementara begitu ya, ada Perpres yang dikeluarkan, bagaimana sebetulnya ini dapat melanjutkan efektivitas dari program prakerja ini, karena seperti Anda sampaikan tadi bahwa memang sudah bergulir dan dampaknya memang sudah terasa gitu, khususnya bagaimana sebetulnya meningkatkan skill daripada pekerja. Jadi berdasarkan rekomendasi BPK kemarin, kan ada beberapa hal di dalam program Kartu Prakerja ini yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah bagaimana kita betul-betul menyeleksi orang yang mengajukan permohonan untuk ikut dalam program ini, bahwa mereka betul-betul adalah korban PHK. Korban PHK yang mana? Yang memang terdata di data-data Kemenaker yang sudah saya sampaikan tadi, sekitar 1,7 juta orang. Nah, inilah yang betul-betul harus menjadi fokus. Jangan sampai Kartu Prakerja ini malah diberikan kepada
orang yang sebetulnya masih bisa bertahan atau masih punya pekerjaan, hanya sekedar menambah penghasilan. Itu yang pertama. Kemudian adalah yang kedua, kurasi atau pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga pelatihan yang mendaftarkan diri untuk menjadi lembaga pelatihnya. Jangan sampai lembaga-lembaga yang mendaftarkan diri itu lembaga-lembaga yang kualifikasi atau reputasinya buruk. Baik. Sehingga mereka hanya ikut, kemudian dapat anggaran pelatihan 1 juta, tapi kualitas pelatihannya buruk, kemudian sertifikasinya juga tidak bisa dipakai. Baik. Nah, itu bentuk-bentuk perbaikan yang sedang digagas di dalam Perpres. Baik, dan itu betul-betul akan dijaga sama-sama ya Bu ya, supaya memang secara quality dan juga efektivitas program pada ujungnya dapat betul-betul maksimal. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa ada peserta-peserta yang kemudian tidak terlalu membutuhkan program pelatihan lah ya, yang masuk ke dalam program prakerja. Ini sebetulnya mungkin terkait dengan bagaimana mendata peserta yang memang lebih layak untuk bisa mendapatkan program ini. Saya ingin mendapatkan gambaran, Bu Dita, bagaimana sebetulnya secara sistem Kementerian Ketenagakerjaan mengkurasi data-data tersebut supaya nanti program-program ini ya tepat sasaran. Ya, jadi data korban PHK yang kita peroleh itu sumbernya 3. Satu dari serikat pekerja, yang member mereka ter-PHK, lalu mereka kumpulkan datanya by nick, by name, by address, mereka submit ke kita. Itu pertama. Kedua, sumber datanya adalah Dinas Tenaga Kerja, baik Dinas Kabupaten maupun Provinsi. Mereka mendata warganya yang kehilangan pekerjaan, lalu kirim ke kita. Yang ketiga, sumbernya adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan, pekerja kalau di PHK, biasanya mereka akan ambil JHT-nya.